Pemirsa Hasanah, Al-Quran Al-Karim diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW hingga ke tangan kaum muslim sampai saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berjanji akan menjaganya sehingga sampai saat ini tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah. Namun akan datang satu masa Al-Quran akan diangkat kembali ke langit sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong. Kapan peristiwa ini terjadi? Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju, sehingga puasa, sholat, haji dan sedekah tidak lagi dikenali. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Ibnu Mas'ud menjelaskan, ajaran agama yang pertama-tama hilang adalah amanah atau kejujuran, menyusul salat, dan terakhir adalah Al-Quran yang akan dicabut dari muka bumi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana mungkin Al-Quran dicabut dari manusia, sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati atau ingatan kaum muslim, dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf. Ibnu Mas'ud menjawab, pada suatu malam, Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan, dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada esok harinya, orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Setelah menyampaikan hal ini, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Quran Surah Al-Isra ayat 86, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dengan demikian, jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran tak lagi memilikinya, hilang dari ingatannya. Sementara kata-kata Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran akan kosong, tak menyisakan satu huruf pun di dalamnya. Lalu, bagaimana pengangkatan Al-Quran itu terjadi? Berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Nabi SAW, Al-Quran itu diangkat ke langit di malam hari. Dan di pagi harinya seluruh Al-Quran di muka bumi sudah menghilang. Meski tak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran, tapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan, pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar arsy, bagaikan suara kawanan lebah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar arsy seperti suara lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tetapi tidak diamalkan. Ketika itulah Al-Quran diangkat keharibaan Allah. Hadis riwayat Dailami. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpesan, banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diangkat ke tempat asalnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tak terasa kita telah memasuki penghujung bulan suci yang telah sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ampunan, bulan rahmat, bulan dikabulkannya doa.
Apakah setelah menjalani Ramadan sebulan penuh ini, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah amalan kita, puasa kita di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, para ulama mencoba menyingkap tanda-tandanya. Apakah puasa kita diterima atau tidak? Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, orang-orang yang puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini bisa dilihat ciri dan tandanya. Di antaranya adalah jika orang yang berpuasa Ramadan itu terus memupuk puasanya dan kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan selesai. Inilah tanda orang yang puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik untuk melakukan amalan soleh setelah itu. Sebagian ulama mengatakan, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan, lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan, lantas setelahnya malah ada kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterima amalnya. Ibnu Katsir ketika membahas tafsir surah Al-Lail menjelaskan, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Dengan demikian, tanda amalan Ramadan kita diterima adalah menjadi lebih baik selepas Ramadan atau minimal menjaga kebaikan yang telah ada. Di antara contoh kebaikan yang dilakukan setelah Ramadan adalah puasa Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Lalu, seperti apa perhitungannya? Sehingga puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh. Sauban menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang melakukan 1 kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal. Puasa Ramadan adalah selama sebulan, berarti akan semisal dengan puasa 10 bulan. Sementara puasa 6 hari di bulan Syawal berlipat 10 sama dengan 60 hari atau sama dengan 2 bulan. Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal akan mendapatkan puasa seperti setahun penuh. Lalu, bagaimana cara pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Apakah harus berturut-turut selama 6 hari atau tidak? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa paling afdol atau utama melakukan puasa Syawal adalah secara berturut-turut, dimulai di hari kedua. Namun jika tidak berurutan atau diakhirkan hingga akhir Syawal, maka seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Kembali lagi di Hazanah Ramadan. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di ujung acara nih. Saatnya kita berpisah deh. Iya nih, sedih banget. Kayak kita udah lama nih sama seseorang, ternyata nggak jodoh, rasanya sakit. Sampai musola pakai tunang segala. Udah biarin, gak usah dipikirin ya. Gak usah dipikirin, yang lalu biarlah berlalu. Seperti waktu yang misahin kita. Kayak aku sama dia. Iya, sepak Fir'aun ikutin aja. Lama banget itu. Sepak Fir'aun. Melarang. Nah pemirsa, setelah ini kita akan pamit nih. Tapi sebelum pamit akan ada tausiah dari Ustadz Dasat Latif tentang doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah apa aja doanya?
Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu berlalu sangat cepat. Rasanya baru kemarin kita bilang masuk di tawa 1 Ramadan. Dan hari ini kita sudah berkata sebentar lagi habis Ramadan. Kita akan menuju ke Aidil Fitri. Aidil Fitri itu ibaratnya hari sekolah penerimaan ijazah. Jadi kalau kita matu melepe pergi ke lebaran nanti itu penerimaan ijazah. Layaknya penerimaan ijazah, ada yang lulus A, ada lulus B, ada lulus dengan catatan ditunda 2 bulan, bahkan ada yang tidak lulus. Yang anehnya, dia tidak lulus, datang tongi mau terima ijazah. Dan duduk paling depan. Tidak puasa, tidak taraweh, tidak itikaf, tidak zakat sedekah, tidak sholat 5 waktu. Idul Fitri, pakai baju baru, pakai parfum, paling depan duduk. Nah tunggu dikasih ijazah, padahal tidak lulus. Ini yang banyak. Dengan bangga, selama Ramadan, tidak pernah hadir di masjid taraweh. Selama Ramadan, tidak malu, buka, makan di tengah-tengah orang. Ditegur apa dia bilang, urusanku, saya masuk neraka, kususai kok. Padahal penerimaan ijazah cepat sekali datang. Mudah-mudahan tidak ada di tengah-tengah kita. Dan kita pun yang puasa dengan baik, puasanya baik, tahajudnya bagus, tadarus 2 kali hatam, itikaf tiap malam, hati-hati. Ternyata ada orang yang tidak sampai ibadah Ramadannya. Dia ini terima amal di Cina. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Pada saat itu tanggal 1 Syawal ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Nabi naik ke atas mimbar seperti saya tadi lah. Naik ke atas mimbar. Dan pada saat naik ke atas mimbar, Nabi tiba-tiba kedengaran mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat heran. Turun, ya Rasulullah, tadi Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan? Nabi menjelaskan, tadi itu ada Jibril berdoa di telingaku, kau tidak dengar. Dia berdoa, meminta 3 hal, dan saya mengaminkan. Bayangkan, panglimanya malaikat yang berdoa, lalu penghulunya manusia sebaik-baik manusia yang mengaminkan. Pasti doa itu dikabulkan. Apa doanya? Pertama, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya anak yang kurang ngajar dan durhaka sama orang tuanya. Jadi meskipun 30 hari Ramadan, tidak ada kalah, tiap malam kita raweh, tadarus 4 kali hatam, iktikaf 10 malam terakhir tidak pernah tinggalkan masjid, tapi kurang ngajar sama orang tuanya. Sudah, amal Ramadan kita ditolak oleh Allah. Selesai Idul Fitri ini, mari kita baku baik-baik. Maaf lahir batin, dunia akhirat. Selama Bapak bilang, tidak ku maafkan kok. Puncak daripada orang Islam yang baik. Mukhlisin. Bukan cuma memaafkan orang yang salah, tapi dia membalas dengan kebaikan. Kalau cuma memaafkan, itu namanya pemaaf. Di atasnya pemaaf, mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan sedang memaafkan, tapi sudah itu dia balas dengan kebaikan. Yang ketiga, orang yang tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, karena di sini tidak ada istri, sebaliknya suami yang durhaka sama istrinya. Masih ingat ketika kita menikah? Ya Allah, kan dibilang, imam bilang begini, bapak mertua kita waktu itu, dah saat saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqiyah Nasrun dengan mahar tunai karena Allah. Bukan karena wali kota kita gadaikan, bukan gubernur yang kita gadaikan, bukan presiden yang kita gadaikan. Siapa? Allah yang kita jadikan jaminan. Bapak minjam duit di bank, ada jaminannya. Jaminan itu kalau dikhianati ditarik oleh bank. Allah yang kita jaminkan untuk menghalalkan anak gadisnya orang. Allah yang kita halalkan untuk ngambil anaknya orang. Lalu sampai di Makassar kita khianati, pantas doa-doa Ramadanmu tidak diterima oleh Allah.
Maka orang yang mendurhakai istrinya, mengkhianati amanah dari Allah berupa istri, maka didoakan oleh malaikat Jibril agar tidak diterima ibadah Ramadannya dan diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.